Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pelajaran kali ini kita akan membahas bab 8, yaitu tentang bangun ruang sisi datar yang ada pada buku paket halaman 144. Insyaallah nanti pertemuan ini akan kita bagi menjadi 2 pertemuan. Untuk pertemuan kali ini kita fokus pada belajar kubus dan balok. Bangun ruang sisi datar ini sebenarnya sudah kalian pelajari sejak SD. Jadi ini sistemnya adalah sedikit mengulang, sehingga apa yang kalian pelajari SD tetap kita gunakan dengan menambah pemahaman dan memperdalam pemahaman yang sudah ada. Kita lanjutkan. Balok dan kubus. Ada contoh bangun balok, yaitu ruang kelas, dimana pada ruang kelas itu misalkan kita beri huruf A, B, C, D, E, F, G, H. E, F, G, H adalah bidang atas. Jadi atas ini E, F, G, H. Bayangkan papan tulis diletakkan pada bidang D, C, G, H. D, C, G, H itu ada di depan, menghadap D, C, G, H, papan tulis di depan, dan kamu sedang mengikuti pelajaran menghadap papan tulis. Nama persegi panjang pada bangun balok itu di sebelah kanan itu ada C, B, C, B, F, G. C, B, F, G. Jadi pembacanya menggunakan urutan C, B, F, G. Kemudian di sebelah kiri ada persegi panjang AD, HE. AD, HE. 4 huruf untuk menyatakan nama persegi panjang. Kemudian di sebelah belakang itu ada A, B, F, E. A, B, F, E sebelah belakang. Kemudian di sebelah atas ada E, F, G, H. E, F, G, H. Jadi urutan ini yang penting adalah teratur. Jadi tidak boleh loncat-loncat cara membacanya. Jadi balok terdiri dari, bisa dihitung sendiri ada berapa persegi panjang. Berikutnya kita akan membahas unsur-unsur yang ada di dalam bangun ruang. Yang pertama adalah sisi. Sisi ini nomor 1, itu adalah bagian yang berwarna merah. Sisi namanya, ada banyak sisi, ada 6 sisi pada bangun balok dan kubus. Kemudian rusuk itu adalah garis. Garis ini, garis ini, garis ini, garis ini. Coba nanti dihitung ada berapa rusuknya. Kemudian titik sudutnya adalah pertemuan antara rusuk-rusuk itu sehingga membentuk sudut. Namanya titik sudut. Titik sudut. Kemudian diagonal ruang. Diagonal adalah bagian yang putus-putus ini, nomor 4 ini bagian putus-putus ini. Ada beberapa diagonal ruang dalam bangun balok dan kubus, ini salah satunya saja. Jadi yang menyilang antara, menghubungkan antara titik sudut. Kemudian ada namanya diagonal sisi atau diagonal bidang. Jadi diagonal sisi atau diagonal bidang itu bendanya sama, namanya istilahnya bisa diagonal sisi maupun diagonal bidang, yaitu yang nih di samping. Jadi garis pada sisi atau bidang yang menyilang namanya diagonal sisi atau diagonal bidang. Dan yang keenam adalah bidang diagonal. Bidang diagonal. Bidang diagonal adalah bagian yang berwarna orange ini. Untuk lebih memperjelas, yang disebut dengan bidang diagonal itu seperti gambar yang di bawah ini. Gambar warna-warni yang bergerak ini adalah diagonal bidang yang ada pada bangun kubus. Jadi yang segi 4 yang berwarna-warni ini adalah diagonal, bidang diagonal pada bangun kubus. Bidang diagonal. Kemudian berikutnya kita akan membahas jaring-jaring balok. Itu adalah
jaring-jaring atau bangun yang kita peroleh dengan cara membuka balok. Jadi balok kita buka seperti ini, kita akan mendapatkan 6 bangun datar yang tersambung seperti ini. Ini salah satunya saja. Ada banyak bangun jaring-jaring balok, ini salah satunya. Kemudian juga ada jaring-jaring kubus seperti ini. Jadi kalau kubus itu kita buka akan membentuk bangun datar terdiri dari 6 bangun. Kalau kubus semuanya persegi, kalau balok ada yang persegi panjang. Jaring-jaring balok dan kubus ini nanti akan sangat bermanfaat ketika kita menghitung luas permukaan atau luas balok dan luas kubus. Sehingga luas permukaan balok dan kubus itu sebenarnya adalah jumlah total dari luas jaring-jaringnya. Jadi luas ini tambah 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 luas ini, semuanya ini adalah luas permukaan balok. Begitu juga dengan kubus. Karena kubus dan balok memiliki beberapa bangun yang membentuk jaring-jaring yang sama ukurannya, maka nanti akan bisa disederhanakan dengan rumus luas permukaan yang sudah kalian kenal sejak SD. Kita lanjutkan. Contoh soal pada jaring-jaring balok. Apakah gambar ini bisa kita buat menjadi balok? Jaring ini apakah bisa kita buat menjadi balok? Jawabannya, pertama kita buat balok dengan nama A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian kita pasangkan kepada jaring-jaring balok yang ditanyakan tadi. Salah satu alasnya A, B, C, D ini kita pasangkan dengan persegi panjang yang ini. Kita tulis hurufnya A, B, C, D. A-nya di sini, B-nya di sini, C-nya di sini, D-nya di sini. Sehingga nanti kita beri nama di titik sudut yang lain, kita beri nama yang berpasangan dengan titik E, F, G, H dan seterusnya. Apakah semuanya bisa terpasang dengan benar? Kalau kita lengkapi tadi menjadi seperti ini hurufnya. Sisanya tidak ada nama lain selain CD. Akan tetapi nama itu sudah ada. Jadi jaring-jaring ini tidak dapat dibuat menjadi balok. Kenapa? Karena ini dengan ini itu menempati daerah yang sama atau akan bertumpuk. Akan bertumpuk di balok yang kita buat sehingga dia tidak bisa membentuk balok yang sempurna. Berikutnya volume balok dan kubus. Volume suatu benda itu adalah ukuran yang menyatakan besarnya ruangan yang diperlukan di mana benda tersebut berada. Sering juga disebut dengan istilah isi. Dengan bantuan air, volume benda yang bentuknya tidak teratur. Kalau bentuk bendanya tidak teratur, kita bisa menggunakan bantuan air, yaitu dengan cara seperti gambar ini. Kita masukkan benda yang tidak teratur tadi ke dalam gelas ukur yang berisi air, sehingga air yang tumpah ke gelas yang di bawah ini itu akan setara dengan volume yang benda yang kita masukkan. Tapi karena kubus adalah benda yang teratur, maka kita bisa menggunakan rumus atau memanfaatkan kubus dengan panjang 1 cm untuk menghitung volume kubus atau balok. Contoh,
Tentukan volume benda berikut yang sudah diisi dengan kubus yang rusuknya 1 cm. Ini tingginya 2, panjangnya 8, lebarnya 4. Terdapat 2 baris kubus, jadi atas dan bawah karena 2 cm. Satu baris terdiri dari 32. Dari mana? 8 kali 4. Jadi ada lapis bawah dan lapis atas. Kenapa kok ada 2? Karena 2 cm. Kubus satuannya rusuknya 1 cm. Sehingga banyaknya kubus satuan yang dimasukkan ke sini, banyak ini semua. Ini hanya sebagian gambarnya. Tapi kalau kita menghitung volumenya harus penuh semuanya. Maka 2 kali 32 yaitu 64. Jadi volumenya adalah 64. Atau dapat dihitung dengan mengalihkan panjang, lebar dan tinggi benda tersebut. 8 kali 4 kali 2 64. Itu adalah volume dari balok. Mungkin lebih tepatnya adalah balok. Karena kalau kubus itu ukurannya sama. Karena 2, 8, 4 itu tidak sama, maka lebih tepat kalau kita sebut dengan balok. Tugas pertemuan kali ini, lengkapilah tabel pertama, yaitu tabel tentang banyaknya unsur-unsur yang ada di dalam kubus. Berapa banyak sisinya, berapa banyak rusuknya, berapa banyak titik sudutnya, berapa banyak diagonal ruang, berapa banyak diagonal sisi atau diagonal bidangnya, dan berapa banyak bidang diagonalnya. Silakan ditulis angka di sini. Kemudian tabel yang kedua adalah rumus luas permukaan dan volume pada bangun kubus. Luas permukaannya berapa, volumenya berapa, balok luas permukaannya berapa, volumenya berapa. Insya Allah sudah kalian pelajari di SD. Kemudian untuk mengulang kembali silahkan dikerjakan eksplorasi konsep 2 pada halaman 147 di buku paket, soal nomor 1 saja. Kemudian soal latihan 1 pada halaman 154, soal nomor 1 sampai nomor 5. Khusus soal nomor 5 dan nomor 3 karena ada hitungannya, silahkan dilengkapi dengan cara tulis tugas ini pada buku tulis, kemudian kumpulkan foto bukti kalian sudah mengerjakan pada link yang sudah disediakan. Semoga dimudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.